malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masuk masalah jahiliyah yang ke-63, 64, 65, 66 dan 67. Yakni ramyuhum, kata Syekh ini, ramyuhum ahlil haq bis sifatid dzamimah, ramyuhum iyyahum bil fasadi fil ardi kama fil ayah wa bintiqasi dinil maliki wa alihati wa tabdilid din. Mereka menuduh orang-orang yang berpegang pada kebenaran dengan sifat-sifat tercela. Mereka memberikan label kepada orang-orang yang berpegang pada kebenaran dengan sifat-sifat tercela. Menuduh mereka berbuat kerusakan di muka bumi sebagaimana disebutkan dalam ayat, dan menuduh mereka menjatuhkan agama raja dan sembahan-sembahannya, dan menuduh mereka telah mengganti agama. Nah, ini masalah jahiliyah dari 63 sampai 67, yakni yang pertama, mereka menuduh atau memberikan label kepada orang-orang yang berpegang pada kebenaran dengan label yang buruk, sifat-sifat yang buruk, diberikan sifat gambaran yang buruk. Ini orang jahiliyah, menyaksikan orang yang berpegang pada kebenaran lalu menggambarkan, memberikan label kepada mereka dengan sifat-sifat buruk, lalu menuduh mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian menuduh mereka telah menjatuhkan agama raja, atau menjatuhkan sembahan-sembahannya, atau telah mengganti agamanya. Nah, inilah sifat jahiliyah 63 sampai 67. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang 63, yaitu mereka menuduh orang-orang yang berpegang pada kebenaran dengan sifat-sifat yang tercela. Ya, mereka menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berpegang pada kebenaran ini diberikan label-label buruk. Contohnya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, seperti kalau di zaman dahulu mungkin ya sebagai perusuh, perusak, ya, dan semacamnya. Nah, tapi kalau di era-era belakangan, ketika menuduh orang yang berpegang pada kebenaran, tuduhannya dengan mengatakan apa? Mereka khawarij, suka mengkafir-kafirkan umat Islam, suka membid'ah-bid'ahkan umat Islam. Nah, ini tuduhannya begitu. Jadi ini sudah lama, bukan tuduhan yang baru, ya. Ini sifat yang pertama, ya, masalah jahiliyah yang pertama. Yang kedua, yakni menuduh mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, dengan apa? Apa istilahnya? Meresahkan masyarakat atau memecah belah umat. Nah, ini paling sering, memecah belah umat. Jadi ini sering memecah belah umat. Kenapa memecah belah umat? Karena jelaskan ini syirik, ini bid'ah, maksiat. Jadi ketika menjelaskan perkara batil dianggap memecah belah umat. Terus pengennya bagaimana? Diam aja. Yang penting kumpul satu, niatnya apa? Bela Islam. Mau yang satu bela Islam dengan cara bawa jimat, nggak usah dibahas. Mau yang satu bela Islam yang datang ke kuburan minta-minta, saya mau perang nih, tolong saya, biarkan aja. Nah, ini metodenya yang diinginkan seperti itu. Jadi tidak ada saling menasihati, diam terhadap kemungkaran. Nah, ini bukan metode dakwahnya Nabi. Nabi tidak pernah mendiamkan kemungkaran. Nabi meluruskan kesalahan sahabatnya walaupun dalam keadaan genting, dalam keadaan menjelang perang. Seperti yang sudah kita bahas ketika para sahabat yang baru masuk Islam pergi ke Hunain mau perang. Sebagian mereka menyaksikan orang-orang musyrik menggantungkan senjata-senjata di pohon berkah mereka. Datu anwar, pohon yang mereka gunakan untuk menggantung senjata mereka ngambil berkah dari situ. Nah, para sahabat Nabi yang baru masuk Islam
Kalau orang baru masuk Islam, berarti sisa-sisa kafiran masih ada di kepala. Kebiasaan jahiliyah masih ada di kepalanya. Nah, ketika menyaksikan orang-orang musyrik seperti itu, para sahabat Nabi yang baru masuk Islam tiba-tiba berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzatan anwar kama lahum dzatan anwar." Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami zatu anwar sebagaimana mereka punya zatu anwar. Zatu anwar tadi pohon yang digunakan untuk apa? Menggantungkan senjata mereka supaya dapat berkah. Nah, ini sahabat Nabi yang baru masuk Islam mengucapkan kata demikian. Maka reaksi Nabi, Allahu Akbar. Nabi mengingkari. Ini adalah tradisi orang-orang sebelum kalian. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian sudah mengucapkan perkataan seperti ucapan Bani Israel kepada Musa, yaitu ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Sama aja. Nah, artinya di sini Nabi mengingkari permintaan para sahabatnya yang baru masuk Islam plus menjelang perang. Artinya keadaannya bukan keadaan aman nih, udah mau perang nih, orang udah sibuk apa, tapi apa yang dilakukan Nabi tetap diingkari, nggak dibiarkan. Dengan alasan apa? Kita tuh menghadapi musuh yang sama, orang-orang kafir yang memerangi Islam di Palestina, di Chechnya, di mana disebutkan satu di Bosnia. Gak usah sibukkan dengan apa masalah syirik bid'ah, gak usah. Yang penting kita bersatu melawan apa? Nah, ini ucapan sebagian orang di zaman belakangan. Jadi intinya apa? Yang penting kita nggak usah membahas sesuatu yang bikin umat Islam ini. Penting udah fokus kita pada orang kafir, nggak usah membahas masalah syirik bid'ah dan sebagainya. Nah, ini ya, beda dengan metode Nabi. Nabi menyaksikan kemungkaran, diluruskan. Walaupun orangnya baru masuk Islam, apalagi yang sudah. Nah, kan biasa kalau orang baru masuk Islam, kita kan masih ya wajar lah orang baru masuk Islam, ya kan aja lah. Biasanya gitu kalau kita kan, tapi kalau Nabi enggak, tetap ditegur. Dan dalam keadaan mau perang. Jadi jangan tentang mau perang udah nggak usah dibahas masalah syirik, masalah semacamnya. Ya itu tidak sesuai dengan metode dakwah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang kedua. Lalu yang berikutnya sifat jahiliyah yang masih di sini juga, yaitu ramyuhum iyahum bintiqasid dinil malik. Berarti ini yang ke 1, 2, 3, 4 ya. Berarti yang ke-6, 66. Jadi orang-orang jahiliyah menuduh orang-orang yang berpegang pada kebenaran dengan tuduhan apa? Menjatuhkan agama raja. Nah, menjatuhkan agama raja sebagaimana Allah menyebutkan tentang apa? Pengikutnya Fir'aun, para pengikut Fir'aun, keluarga Fir'aun, bala tentara Fir'aun berusaha memprovokasi Fir'aun dengan menyatakan apa? Musa, atadaru Musa wa qaumahu apa? Atadaru Musa wa qaumahu yufsidu fil ardh wa yadharuka wa alihatak. Apakah engkau biarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi? Ini udah lewat sebelumnya kan? Dan membiarkannya dan membiarkan apa meninggalkan engkau dan juga sembahan-sembahanmu. Apakah kau biarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi dan meninggalkanmu dan juga sembahanmu? Artinya apa? Nanti agama kamu jadi jatuh gitu loh, ditinggalkan. Kalau kamu biarkan Musa dan kaumnya tidak ditangkap, tidak dikekang, nanti mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi dan meninggalkanmu, wahai Fir'aun, dan juga sembahanmu. Nah, ini sudah kita bahas. Sembahanmu di sini sebenarnya ada makna dua. Bisa artinya meninggalkanmu dan penyembahan terhadapmu. Ini bisa. Dan bisa maknanya memang sembahannya Fir'aun. Karena Fir'aun, kata sebagian ulama ahli tafsir, punya sembahan juga. Dia ngaku dirinya Tuhan, tapi dia juga punya sembahan juga. Nah, makanya ini aneh, ini Firaun, orang jahiliyah ini emang jahil ya, bodoh. Ya, ini Bapak ya. Nah, di sini kata Syekh di sini, kita baca lagi penjelasan Syekh Shalal Fauzan sesuai ya dengan
zaman sekarang. Kata Syekh ini, mimma alai ahlul jahiliyah wa man tashabbaha bihim wa huwa tahrid ashabis sulta 'alal mu'minin wa du'ati ila Allah 'ala basiratin wa minhajin salim bi annahum yufsiduna 'ala ashabis sulta dinahum wa siyasatahum idza nasahuhum marsyaduhum ila ma fi salahuhum wa salahu mulkihim. Nah, ini di antara keadaan orang jahiliyah, salah satu keadaan termasuk keadaan orang di zaman jahiliyah dan yang meniru mereka, yakni kebiasaan mereka memprovokasi orang-orang yang punya kekuatan untuk menghadapi orang-orang beriman dan dai yang mengajak kepada Allah di atas ilmu dan manhaj yang lurus. Jadi diprovokasi dengan nyata, kenapa? Mereka itu akan membuat kerusakan. Membuat apa? Kerusakan, merusak agamanya penguasa dan politiknya penguasa. Jadi apa? Nanti akan mempengaruhi kursi Anda nih, wahai raja. Kalau Anda tidak mengekang Fir'aun, mengekang Musa, nanti kursi Anda goyang. Nah, ini Bapak ya, dan ini sebenarnya bukan zaman Nabi Musa, sekarang pun begitu. Ahlus sunnah kadang diintimidasi ya, dengan tuduhan-tuduhan diantaranya apa? Akan menggoyang kekuasaan. Padahal ahlus sunnah jauh dari namanya kekuasaan. Bapak ya, tapi tetap aja orang yang hasad berusaha untuk menyingkirkan dakwah dengan apa ini? Dia akan mengganggu kekuasaan Anda, wahai presiden. Dia akan mengganggu kekuasaan Anda, wahai sultan, wahai raja. Sehingga apa? Dakwahnya diawasi, dikirim intel. Tapi setelah dikirim intel kok nggak ada buktinya ya. Nah, seperti yang terjadi pada Syekh Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jadi ketika mungkin kita tahu Hafidh Al-Asad sebelum Bashar Al-Assad. Dulu kan kaum Ba'ath Nusairiyah ini kan, Syiah Nusairiyah ini kan belum menguasai Suriah. Nah, ketika menguasai Suriah, Syekh Albani masih ngajar di Suriah. Tapi rupanya ada orang-orang yang ingin mensingkirkan dakwah. Akhirnya apa? Dibisikkan kepada penguasa ketika itu, ini mengganggu, nanti akan mengganggu kekuasaan Anda. Akhirnya beliau pun dipenjara. Ketika ditanya, apakah kamu ini pembahasan kamu tentang politik? Jadi Anda selama ini mengajar ta'lim membahas masalah politik? Kata Syekh Albani, enggak. Tapi kalau memang perlu untuk dibahas, ya saya bahas. Artinya fokus dakwah beliau ya tasfiyah tarbiyah, membersihkan akidah umat dari syirik, bid'ah, khurafat, takhayyul, lalu mendidik umat di atas akidah yang bersih. Itu aja fokus beliau. Beliau sering ulang-ulang tasfiyah tarbiyah, membersihkan dan mendidik di atas yang bersih. Itu aja. Beliau nggak pernah menyinggung masalah politik. Nah, tapi ketika beliau dikekang, di penjara yang sama dengan penjaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Penjara yang sama. Dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara di situ. Nah, Syekh Albani pun di situ. Walaupun nasibnya agak beda. Kalau Ibnu Taimiyah di penjara berkali-kali sampai akhirnya meninggal di situ. Kalau Al-Albani nggak keluar beliau. Iya, setelah itu beliau pun hijrah ke Yordan. Karena udah nggak kondusif. Karena yang megang orang Syiah Bapak ya di Suriah. Nah ini, jadi Syekh ditanya, kajian Anda membahas masalah politik? Enggak, saya nggak membahas masalah politik, saya masalah ilmu. Tapi kalau perlu untuk membahas masalah politik, dibahas. Artinya bahwa agama juga tidak bisa dipisahkan dengan politik. Islam pun mengajarkan politik. Kalau dibeda-bedakan, dipisahkan, sekuler kita. Kita nggak orang sekuler ya, tapi politik seperti apa dulu? Ya, bukan politik yang kotor tentu saja ya, politik yang sesuai dengan syariat Islam. Nah ini Bapak ya, jadi ini kebiasaan orang jahiliyah dan yang meniru mereka memprovokasi para penguasa, orang yang punya kekuatan dengan nyata. Kenapa? Ini dai-dai ini ingin merusak agama Anda, ajaran Anda selama ini, dan juga kekuasaan Anda, kursi Anda. Nah ini muncul ketika mereka diberi nasihat untuk yang baik. Udah dikasih nasihat yang baik, malah jawabannya seperti itu. Ya. Nah sebagaimana Allah sebutkan
menyebutkan tentang pengikut Fir'aun. Ya, jadi ketika Nabi Musa mengajak Fir'aun dan anak buahnya untuk beribadah pada Allah semata, yang merupakan kebaikan bagi mereka, kebaikan bagi kerajaan Fir'aun dan bagi rakyatnya. Jadi ketika seandainya Fir'aun, bala tentaranya, rakyatnya ini mau beribadah pada Allah, masuk Islamnya, kira-kira kekuasaan Fir'aun bertahan tidak? Bertahan, bahkan makin berkembang. Ya, tapi para pengikut Fir'aun nggak ingin seperti itu. Mereka karena akal mereka yang lemah, yang pendek, mereka anggap, wah ini kalau Musa dan kaumnya dibiarkan, nanti bisa mengerongrong kekuasaan Fir'aun. Akhirnya mereka pun berkata kepada Fir'aun, innahum sayufsiduna an-nasa 'alaik. Sesungguhnya mereka akan merusak rakyat terhadap dirimu. Artinya apa? Nanti rakyat tidak lagi percaya pada dirimu kalau mereka percaya kepada Musa. Nah ini, wala yakunu laka rububiyyah wala ilahiyyah 'alan nas. Kalau sudah, dan mereka selain merusak masyarakat terhadap dirimu, sehingga ternyata kalau udah begitu tidak ada lagi ketuhanan pada dirimu di hadapan rakyat. Jadi selama ini kan rakyatnya menganggap Fir'aun adalah Tuhan. Nanti kalau rakyatnya percaya pada Musa, ya udah, nggak dipandang lagi. Jangankan sebagai Tuhan, mungkin sebagai raja pun enggak. Nah ini provokasinya gitu, Pak ya. Nah ini, wa yuhawwilunan nas wa yaqulunan nas min ibadatika ila ibadatik wa yuhawwilunan nas min ibadatika ila ibadatillah. Dan mereka ini, Musa dan kaumnya, Bani Israel ini, akan mengubah orang-orang dari beribadah kepadamu akhirnya jadi ibadah pada Allah. Nah ini yang mereka takutkan, ya Bapak ya. Nah ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jelas Bapak ya. Nah di sini keterangan lagi dari Syekh nih. Jadi setelah mereka menyebutkan bahwasanya Musa dan pengikutnya ini kan akan berbuat kerusakan di muka bumi. Tauhid dianggap berbuat kerusakan di muka bumi. Kata Syekh sini, wa hadza min qalbil haqa'iq. Ini termasuk pemutarbalikan fakta. Ya, pemutarbalikan fakta. Mereka membisikkan para Firaun, kalau kamu biarkan mereka, nanti mereka akan membuat kerusakan. Kalau kamu biarkan Musa, nggak dikekang, nanti berbuat kerusakan. Sehingga akhirnya engkau ditinggal dan Tuhan-Tuhanmu tinggal. Atau mereka tidak lagi menyembahmu. Nah, kata Syekh ini, wa hadza min qalbil haqa'iq wa minal ghish lirra'i wa ra'iyah. Ini termasuk pemutarbalikan fakta, kenyataan, dan termasuk menipu pemimpin dan rakyat. Jadi Fir'aun bisa rusak bukan karena dirinya saja, pendamping-pendampingnya membisikkannya, kalau kamu nggak segera mengekang Musa, nanti dia akan berbuat kerusakan di masyarakat dan meninggalkanmu. Nah ini Bapak ya. Kata Syekh ini, wa ma aktsar hadzal sinfal ladzi yaqumu bihadzal muhimmati syaitaniyatil yaum. Nah ini, alangkah banyaknya golongan semacam ini yang melakukan tugas setan pada hari ini. Tugas setan apa sih? Tugas setan sini membisikkan penguasa untuk menghalangi orang-orang yang mengajak pada Allah, mengajak untuk mengesahkan Allah. Nah ini kata Syekh ini, alangkah banyaknya golongan semacam ini. Mimman yaqudunan nasa ilal hawiyah, yaitu diantara orang-orang yang mengarahkan masyarakat menuju ke jurang kehancuran. Wa yaqifuna fi wajhil muslihin, mereka berdiri di hadapan orang-orang yang berusaha memperbaiki. Wa yuzawwiruna al-haqa'iq, lalu menjelekkan kenyataan, memutarbalikkan kenyataan. Wa yuwarriruna bisultah, mereka juga menipu penguasa. Nah ini nih, hati-hati nih. Makanya kalau jadi penguasa, pilihlah teman-teman yang baik, pendamping yang baik, yang membisikkan yang baik-baik, bukan membisikkan yang buruk. Wa hum biqanatus su, kata Syekh, mereka adalah teman-teman dekat yang buruk. Alladzina yaquluna bainal mas'ulin wa baina qabulin nasihat, mereka itu orang-orang yang menghalangi
para penanggung jawab dari menerima nasihat. Jadi sebagian pembisik ini, kadang penguasa ini pengen terima kebenaran, dikasih nasihat ini, tapi kan pembisik. Nah ini ya Pak ya, kita harus apa bagi yang Allah Allah percayakan, berikan amanah, jadi pendamping penguasa, maka bisikanlah yang baik-baik ya, jangan bisikan yang buruk-buruk ya, karena kalau bisikan yang buruk siap-siap nanggung dosanya. Tapi kalau kita bisikan yang baik, dia jadi berbuat baik, kita dapat pahalanya. Lalu di sini kata Syekh berdoa, Allahumma aslih ulata umuril muslimin. Ya Allah, perbaikilah pemimpin, pemegang urusan kaum muslimin. Maksudnya pemimpin yang ada di negeri kaum muslimin. Wa aslih biqanatahum, dan perbaikilah pendamping-pendamping mereka, teman-teman dekat mereka. Waj'alhum hudatan muhtadin, dan jadikan mereka orang-orang yang bisa memberikan petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Memberikan petunjuk maksudnya mengarahkan pada petunjuk dan juga dapat petunjuk. Nah ini Bapak ya, ini sebenarnya ada istilahnya, ada sunnahnya, ada syariatnya kita mendoakan penguasa. Jadi mendoakan penguasa Bapak itu termasuk ciri kebaikan seorang muslim. Makanya Imam Fudail bin Iyad, Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah menyatakan, wa idza ra'aita rajul yad'u lis-sultanil khair fa'lam annahu shahibus sunnah insyaallah. Kalau engkau menyaksikan ada orang yang mendoakan kebaikan untuk penguasa, mendoakan kebaikan, ya Allah, berilah pemimpin kami hidayah, berikanlah pada pemimpin kami petunjuk, arahkanlah dia kepada kebenaran. Nah, jika engkau menyaksikan seorang mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka ketahuilah dia sahibus sunnah insyaallah. Sahibus sunnah maksudnya apa? Ahlus sunnah insyaallah. Nah ini syiar ahlus sunnah, mendoakan penguasa, mendoakan kebaikan, didoakan ya, supaya mereka dapat hidayah, petunjuk, kebaikan, taufik dan semacamnya. Jangan doakan keburukan. Ya Bapak ya, kalau doakan keburukan itu tanda keburukan seseorang. Makanya kata Imam Al-Barbahari juga, wa idza ra'aita rajul yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau engkau menyaksikan seseorang mendoakan keburukan untuk penguasa, maka ketahuilah dia seorang pengikut hawa nafsu. Artinya orang sesat. Nah, maka doakanlah pemimpin-pemimpin kita supaya dapat kebaikan ya. Doakan itu artinya apakah di depan mukanya? Kalau depan mukanya namanya apa? Cari muka. Ya Allah, di depan muka semua khusyuk sekali, pas di belakang didoakan keburukan. Nah, ini yang munafik namanya nih. Ya, jangan begitu Pak ya. Jadi kalau doakan, kalau kita memang tulus, doakan penguasa di belakang. Tidak, dalam keadaan tidak dilihat, doakan. Terutama ketika sujud di waktu sujud, di antara adzan dan iqamat. Nah, ini penting. Karena kalau pemimpinnya baik, rakyat akan baik. Makanya Imam Fudail bin Iyad sebagaimana disebutkan oleh Syarh Sunnah juga berkata, "Lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan." Seandainya aku punya doa yang bisa dikabulkan oleh Allah, aku punya doa mustajab. Kalau aku punya doa mustajab, doa yang pasti Allah kabulkan, maka akan aku tujukan ini untuk penguasa. Jadi kalau misalkan dia yakin ada doa yang pasti akan Allah kabulkan, dia doakan ini, doanya diarahkan ke penguasa. Ditanya, kenapa? Kok bisa penguasa? Kenapa? Ketika penguasa baik, akan baik juga rakyatnya. Dengan baik penguasa, baik rakyat, dan baik negeri katanya. Nah ini Bapak ya, jadi doakanlah para pemimpin kita supaya dapat taufik dan hidayah dari Allah. Doakan dan diberikan sehat ya, jangan kita tinggalkan penguasa, biarkan penguasa di samping orang-orang yang rusak ya, orang-orang yang memberikan bisikan-bisikan layaknya syaitan ya. Nah itu, lalu berikutnya kata Syekh ini, jadi itu yang
Masalah jahiliyah 63, 64, 65, 66. Nah, sekarang 67. 66 ya, 66 lalu 67. Langsung dua di sini. Satu dulu 66. Kata Syekh di sini, wa amma romyu iyaw min tiqasi alihatil malik kama fil ayah. Adapun tuduhan mereka kepada orang-orang yang berpegang pada kebenaran bahwa mereka sudah menjatuhkan sembahan raja, itu sudah disebutkan dalam ayat tadi, yakni ayat dalam surat Al-A'raf tadi. Apakah engkau biarkan Musa wa Fir'aun, apakah engkau biarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi dan meninggalkanmu dan penyembahan terhadapmu atau sembahan-sembahanmu? Nah, artinya ini. Jadi kadang kalau kita berdakwah di tengah-tengah orang musyrik, orang kafir, bisa jadi begini Bapak ya. Dan nggak mesti dia kafir. Ya misalkan maksudnya nggak mesti orang kafir tuh ya. Bisa jadi di tengah masyarakat kaum muslimin yang tersebar ke situ kemusyrikan, syirik, bisa jadi juga. Misalkan ketika kita dakwah di tengah umat yang banyak mengagungkan kuburan keramat, kita dakwah tiba-tiba dikekang, dilarang. Kenapa? Karena kamu sudah menjatuhkan kehormatan Syekh Fulan yang di makam keramat. Bisa jadi kan? Walaupun tidak kita nggak bahas itu, bisa jadi ada tuduhan seperti itu. Sehingga kenapa dakwahnya dikekang? Nah ini mungkin Bapak ya. Kalau zaman dahulu memang berupa patung. Kalau sekarang nggak mesti patung, bisa berupa kuburan. Karena zaman dulu juga nggak semuanya patung, ada juga kuburan. Jadi fitnah kubur ini fitnah yang dahsyat, banyak menyesatkan umat Bapak ya. Dan pernah saya singgungkan, banyak orang zaman sekarang yang melegalkan minta tolong kepada orang mati. Saya pikir dikit, karena kita secara fitrah kita dari sejak kita lahir, kalau kita doa kepada siapa? Allah kan? Saya yakin ya Allah. Tapi fitrah ini udah tergeser. Sebagian orang melegalkan minta tolong, wahai Nabi berilah saya, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani berilah saya. Fitrahnya udah bergeser. Nah, karena sudah bergeser, ketika kita jelaskan minta tolong hanya kepada Allah, doa kepada Allah, tiba-tiba wah, ribut, berteriak, wah, apa Wahabi atau apa, pokoknya pemecah belah umat dan semacamnya. Ini nyata Bapak. Saya pernah posting di dunia maya lah tentang hukum meminta tolong kepada selain Allah. Tentang artinya meminta tolong kepada selain Allah, kepada orang mati maksudnya, yang sudah meninggal, itu syirik. Walaupun saya tidak sebutkan syirik, saya cuma menyebutkan di zaman Nabi, para sahabat ketika minta tolong pada Nabi, wahai Nabi doakanlah saya. Kan kayak gitu kan? Ketika terjadi kemarau, minta turun hujan, ingin hujan turun, apa yang dilakukan para sahabat Nabi? Datang kepada Nabi, wahai Nabi, doalah kepada Allah agar hujan. Ini di zaman Nabi hidup. Nah, ketika Nabi meninggal, apakah para sahabat Nabi datang ke kubur Nabi, wahai Nabi, kemarau sudah panjang, doalah kepada Allah untuk kami? Apa dari begitu? Nggak ada kan? Saya jawab tidak ada. Ternyata yang komentarnya, cacian, makian. Itu menunjukkan aneh. Berarti fitrah udah bergeser Bapak. Jadi sebanyak orang yang menganggap minta tolong kepada orang mati legal, boleh. Ketika ditanya mana ayatnya, hadisnya, enggak disebutkan. Malah yang dipakai hadis-hadis yang menyebutkan permintaan sahabat kepada Nabi ketika masih hidup. Ketika saya tagih, sebutkan dalilnya yang menyebutkan sahabat Nabi pernah datang ke kubur Nabi minta-minta. Nggak ada yang berani menyebutkan. Dan memang nggak ada. Mencari dari mana coba? Nggak ada sahabat Nabi yang melakukan syirik Bapak ya. Nah ini menyedihkan. Jadi di tengah-tengah kaum muslimin ada fenomena seperti ini. Dan banyak ternyata. Saya pikir sedikit. Kenapa saya bisa katakan banyak? Karena yang komentarnya banyak caci maki. Dan itulah resiko dakwah. Ngedakwah kalau ingin lurus-lurus saja, bukan lurus saja, saya nyaman-nyaman aja, nggak usah kayak gitu. Bahas yang umum-umum saja, masalah akhlak, masalah sholat, kayak gitu. Nggak ada resiko, Bapak ya. Ada resiko nggak? Pasti ada resiko juga sih. Ketika kita ngajak sholat, orang yang tidak sholat tersinggung. Setiap dakwah pasti ada resiko. Tapi yang lebih beresiko, ya dakwah tauhid.
Itu yang membuat orang-orang musyrik zaman jahiliyah. Seandainya Rasulullah cuma ngajak, ayo sambung silaturahim, kalian harus berbuat baik kepada orang tua, kira-kira ditentang oleh musyrikin Quraisy? Enggak. Karena Nabi sosok dicintai. Kalau beliau mau bisa aja, udah kalian berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, sambung silaturahim, berbagi, sedekah dan semacamnya. Enggak akan ditolak. Tapi mereka mulai nolak ketika Nabi nyatakan apa? Ibadah kepada Allah saja. Jauhi berhala-berhala. Inilah yang bikin mereka menggelegak kemarahan mereka, lalu menyatakan aja'alal alihata ilahan wahidah inna hadza lasyai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sembahan yang banyak jadi satu sembahan? Ini perkara yang sangat aneh. Nah ini Bapak ya. Jadi dakwah mengajak umat untuk mengesahkan Allah pasti akan ada tantangan ya, maka kita harus tahu itu dan bersabar. Nah itu ya. Lalu terakhir, sifat jahiliyah terakhir yang disebutkan Syekh di sini, yang ke-60 berapa tadi? 67, yaitu tuduhan kepada orang-orang yang memegang kebenaran bahwa mereka mengganti agama ya. Sebagaimana di sini Allah menyebutkan tentang ucapan Fir'aun, inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Nah, kalau tadi kan pembisik Fir'aun, nah sekarang Fir'aunnya. Dia berkata ke hadapan kaumnya, sesungguhnya aku khawatir Musa ini akan mengganti agama kalian. Mengganti agama kalian, mengganti tradisi kalian, diganti. Nah, jadi artinya apa? Ini tuduhan terhadap Nabi Musa dan juga kepada siapapun yang meniru Nabi Musa. Misalkan ketika di suatu daerah syirik merajalela, lalu ada dai ingin yang memperingatkan umat dari syirik. Kira-kira apa tuduhannya? Ingin mengganti ajaran kami, ajaran nenek moyang kami dan semacamnya. Itulah tuduhan yang sudah ada sejak zaman Fir'aun dan akan ada yang mewarisinya sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti ya. Kita mohon kepada Allah diberikan ketegaran untuk meniti jalan dakwah, mengajak umat untuk mengesahkan Allah dan mengikuti sunnah nabinya. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin sampai sini saja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk masalah jahiliyah baru, yaitu masalah yang ke-68 ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.